Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan dinamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Hari ini dunia kerap mengalami kebingungan untuk memutuskan apa yang terbaik dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kalau kita ingat teman-teman, ketika memilih sekolah, banyak kita kebingungan mau pilih mana, karena ada yang punya pendekatan memilih sekolah karena dekat dari rumah. Ada yang mungkin terjebak karena zonasi sekolahnya. Ada yang memilih sekolah yang terbaik. Ada juga yang memilih dari pilihan-pilihan tersebut yang berupa akreditasi sekolahnya atau kampusnya. Kebingungan kerap juga melanda kehidupan orang-orang pada saat ini tentang bagaimana, tentang arah kehidupan manusia. Kebingungan ini sering mempertanyakan tentang identitas, tujuan, arah mau kemana kita melangkah. Aku mau kemana ya? Karenanya saat ini firman Tuhan berbicara tentang seorang yang bingung, yang bernama Yusuf. Yusuf adalah ayah dari Yesus Kristus. Yusuf ketika itu sudah melakukan pertunangan dengan Maria. Cuman persoalannya adalah ketika mau menjadikan Maria sebagai istri atau masuk ke yang namanya jenjang pernikahan, kalau bahasa kita masa-masa martupol dobe, masa-masa ikat janji. Tetapi Maria sudah keburu hamil duluan. Dan ini yang membuat Yusuf bingung untuk memutuskan. Yang kedua, kebingungan Yusuf pada waktu itu adalah ada perintah langsung melalui mimpi yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf itu untuk mengambil Maria. Ini pendekatan yang supranatural. Allah langsung berbicara kepada Yusuf melalui malaikatnya dalam mimpi. Tentu tambah bingung. Itu sebabnya tak heran banyak laki-laki, bapak-bapak yang suka berjudi karena suka dengan mimpi. Sampai mimpi anaknya mungkin ditanya, "Adong do mimpi asa membuat lotre." Memang hal-hal yang di dalamnya imajinasi laki-laki sering mengatakan susah untuk mendapatkan intervensi. Tak heran mama-mama Batak jarang yang sering marah-marah di rumah. Mereka karena mungkin suaminya ya dulu. Karena apa? Karena laki-laki ternyata tidak suka diperintah-perintah. Dia suka mendapatkan imajinasi, dan ini gambaran dari mimpi itu sendiri. Kebingungan inilah yang menjadi satu penekanan di dalam kehidupan Naposogulu. Para remaja yang kerap mencari jati diri. Aku mau kemana? Aku mau kemana? Hari ini ditegaskan Yohanes 14, akulah jalan keselamatan dan hidup. Inilah yang menjadi ajaran kekristenan kita.
Next. Ini menjadi persoalan yang kebingungan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi tentang anak muda. Tentang sebuah masa depan. Ada yang bisa menentukan masa depannya? Ada yang tahu masa depannya bagaimana? Ada yang tahu kehidupan kelak akan bagaimana? Hal yang menjadi persoalan kerap melanda remaja dan sebelum adalah tentang mau kemana aku. Karenanya kalau kalian mengikuti khotbah YouTube sama pendeta Mesandi kemarin khotbah di sini, dibilang segala sesuatu butuh persiapan. Dan inilah awal persiapan Tuhan memanggil Yusuf untuk masuk pada rancangan keselamatan itu. Dengan memilih jalan Tuhan, dia tidak bingung lagi tentang masa depannya. Masa depan itu ternyata bukan ditentukan oleh banyaknya les kamu di sekolah. Bukan masa depan kita hanya ditentukan oleh karena kuliah kita UT atau negeri atau swasta. Masa depan kita ada berjalan bersama dengan Tuhan. Ini masa depan yang indah. Jadi ketika kita bingung tentang masa depan kita, sering intervensi masa depan itu diganggu oleh orang tua, selalu kita dihambat untuk menuju masa depan, dan bahkan kita pun bingung menentukan masa depan. Hari ini orang yang berjalan dengan Tuhan, yang tahu jalan masa depan. Apa masa depan yang terjadi di sini? Kebingungan Yusuf tadi dijawab oleh karena hal tentang keselamatan. Masa depan selalu dikaitkan dengan sore. Ya, tahu ya film ini ya. Nah, ini film yang trending tentang istri dari masa depan. Ini juga menjadi pergumulan orang tua. Banyak anak-anak yang hari ini memutuskan tidak lagi menikah karena menganggap ini masa depannya. Apakah orang tidak menikah adalah bagian masa depan rancangan Tuhan hidupnya? Apakah orang yang tidak memutuskan untuk menikah menyatakan ini masa depan Tuhan dalam hidupnya? Jadi kalau film sore ini betul-betul bergumul tentang masa depan yang mendampingi kehidupan. Dan ini juga harus ditanamkan dari kehidupan remaja atau sebelum. Ini bagian pergumulan mama-mama dan bapak-bapak di gereja ini. Jadi supaya betul-betul berjalan dengan sama Tuhan, kita tahu Tuhan kirimkanlah aku. Tuhan akan mengirimkan rancangan masa depan berjalan dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan terus galau kau kalau hari ini nggak ada pendamping wisuda. Kalau hari ini nggak ada pendamping Natal, mana siapa? Mana si kakak? Ini tentang masa depan yang jadi pergumulan berat, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, masa depan itu akan bisa kita lewati dengan sukacita. Apakah sukacita yang sendiri? Allah hadir dalam keluarga yang sedang mengalami kebingungan. Ketika Yusuf yang akan menjadi kepala rumah tangga itu bingung, keluarga ini mau dibawa kemana? Anak-anak ini mau dibawa kemana? Masa depan sematawayangku bagaimana? Dan Yesus menjadi sukacita untuk menjawab kebingungan itu. Yusuf kebingungan dan hampir meninggalkan Maria karena berita kehamilannya. Namun satu yang pasti, Tuhan tidak mau orang-orang dan kita mengalami kebingungan itu. Tuhan langsung turun tangan untuk menjawab kebingungan itu. Dia Allah yang menjadi manusia berinkarnasi, keilahiannya menjadi daging, menjadi rupa yang berdosa oleh karena keberdosaan manusia. Dia hadir untuk menepati itu.
dan dia menyatakan bahwasanya ini adalah bagian rancangan Allah. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan, remaja dan masuk pebulung Tuhan mengalami kebingungan, distrust tentang masa depan. Karenanya, di mana kita belajar tentang masa depan? Jawabannya adalah di dalam firman Tuhan. Melalui Natal ini, perayaan ini, tadi info dari Abang Siaran, ini ada berapa yang ikut Natal? Mana ketua Natal? Ada berapa semua yang ikut? Belum terdata kan? Kurang lebih 70. Nah, sesuai datanya Abang Siaran, ternyata masih banyak 100-an, lebih 100, 110, 120 remaja dan sebelum kita yang belum ikut di sini. Nah, jadi kalau ada yang pakai rakto, yang pulang sekolah terus dikasih liturginya, biar langsung ikut, ya, biar bisa bersama-sama. Karenanya di sini firman Tuhan ber-PHD mencari kebenaran Tuhan, itu dalam kebaktian Tuhan, itulah yang menentukan kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada Anda. Cari dulu tentang kebenaran, yang mana kebenaran sejati dari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka berbicara tentang berkat adalah bukan urusan manusia, tetapi urusan Tuhan terhadap hidupmu yang setia. Karenanya kebingungan kita pun akan terjawab pada Natal hari ini. Pulang dari sini kita tahu jawaban yang pasti di kehidupan manusia bukanlah tentang upaya manusia itu sendiri, tetapi berjalan bersama dengan masa depan dengan Tuhan. Itu satu kepastian di kehidupan kita. Mengingat saudara-saudara, saya coba sedikit bersaksi dalam ini. Waktu SMA kelas 2, aku anak siap kanan, bapakku meninggal. Kami tidak memiliki apa-apa. Sampai baru baheno bagaimana ke depan masa depan kami. Suatu ketika aku bilang sama mama, "Ma, aku mau jadi pendeta sekolah teologi. Banyak uang ke situ, Ma. Ke STT, udah ku dengar dari banyak uang ke sana." Satu hal yang mama bilang, yang mengutip firman Tuhan, mama ingat janda yang memberi dari kekurangannya. Dari kekurangan itulah mama mensekolahkan aku, dan ini menjadi persembahan mama kepada Tuhan. Yang pertama-tamanya mama kami menyuci piring orang untuk catering. Adikku harus jadi biduan untuk menghidupi biaya bulanan kami sekolah. Tetapi hari demi hari dengan mengimani ini, mulai dari semester 3 puji Tuhan mendapatkan beasiswa, lalu di tingkat 3 mama udah mulai berkembang usaha cateringnya, sampai dengan sekarang memiliki usaha catering yang lumayan di daerah dulu. Apa yang boleh katakan pada saat ini? Ketika kita mengamini perjalanan kehidupan masa depan yang dibatasi oleh otak dan pikiran kita, ternyata Tuhan punya rancangan masa depan ketika kita berjalan dengan masa depan Tuhan itu sendiri. Jadi jangan pernah takut tentang masa depanmu, cari masa depanmu dalam Tuhan. Itu yang membuat dalam tantangan apapun kehidupan kita akan mampu berjalan tanpa ada rintangan yang boleh menghambati hidup kita. Tapi Tuhan selalu buka jalan hidup. Inilah jawaban kepastian kebingungan itu sendiri. Ketika keluarga berada dalam kebingungan, Allah tidak tinggal diam. Ia hadir memberikan arah dan menenangkan hati. Apa ketenangan hati itu? Jangan takut mengambil Maria sebagai istri. Tuhan mengatakan, jangan takut untuk bermimpi. Masa depan Yusuf, masa depan bangsa ini, masa depan keselamatan itu dimulai dari mimpi Yusuf. Karenanya jangan lalak bermimpi. Ayat 24 katakan, lalu Yusuf terbang. Banyak anak-anak muda, banyak rencananya, banyak
planningnya satu pun tidak dikerjakan. Anggo cita-cita anak semua cita-cita para anak-anak tercendol. Alaidang Karijo tidak melaksanakan mimpinya. Malas bergerak, mager terus di kamar. Abang nggak tahu ya kalau ada pertandingan di rumah, banyak abang jumpai lah pun nggak mau ikut pertandingan di rumahnya. Di kamar mengurung diri. Jelas-jelas ada orang berdoa di rumah itu, tetapi kita mager. Bagaimana kita mau mencari masa depan dalam Tuhan? Hari ini kita dikuatkan untuk mau kepada panggilan itu, untuk memberikan arah yang menenangkan hati kita. Kita tahu kemana direksi Tuhan mau berjalan dalam masa depan Naposol Gunung saat ini. Topik hari ini, Allah menyelamatkan keluarga. Kenapa persoalan keluarga? Nanti kita bisa lihat ternyata keluarga itu Allah melibatkan keluarga pasangan Maria dan Yusuf dalam karya penyelamatannya. Seluruh umat manusia meski tidak mulus, Yusuf sebelumnya hendak mengenal Maria secara diam-diam, meninggalkannya, tetapi dia tersebut terdengar oleh malaikat dalam mimpi. Karena itu ada satu kepastian yang Tuhan mau titipkan bagi kita. Di masa depan, di gerak kehidupan kita yang bukan hanya sekedar bermimpi lagi. Jawabannya adalah tentang bayi yang lain. Apa gambaran kita tentang bayi? Banyak keluarga yang merindukan keturunan. Banyak opung mertua terus berdoa kepada Tuhan supaya keluarga yang belum mendapatkan keturunan mendapat keturunan. Baik ini adalah gambaran sukacita. Kehadiran Kristus Yesus di palungan itu adalah gambaran sukacita yang mau Tuhan hadirkan bagi kita. Ini artinya ada Tuhan titipkan regenerasi di tengah-tengah keluarga. Baik ini menggambarkan kehidupan remaja Naposol Gunung adalah masa depan gereja. Kalian adalah masa depan keluarga. Kalian masa depannya Pak Jokowi, generasi emas 45, generasi negara ini. Karena zamannya Pak Jokowi bilang kan generasi emas. Karena bagaimana kita mempersiapkan baik ini, kita yang ada di sini, generasi-generasi gereja pada saat ini, untuk menghadirkan sukacita itu. Kalian mau dipakai oleh Tuhan seperti bayi ini yang lahir di palungan untuk memberikan kebahagiaan bagi keluarga, kebahagiaan bagi papa dan mama, kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalianlah regenerasi sukacita yang Tuhan mau bagikan di tengah-tengah keluarga Kristen itu sendiri. Unang bebayan marsak na Tuhan. Dan ini berlomba untuk membuat hati papa dan mama itu kan. Sama-sama lah dulu kita bilang, kita yang kelima, 2, 3 ya. Kalau kau mau panjang umur, bukan harus ke Korea operasi plastik atau minum vitamin. Ternyata tips firman Tuhan orang yang panjang umur adalah menghormati orang tua. Yesus adalah contoh anak yang menghormati orang tua yang sekalipun dia sosok yang ilahi. Dia menyayangi Yusuf, dia menyayangi Maria, dan dia mau belajar dalam masa 12 tahun itu mencari firman Tuhan dan mengajarkan kebenaran dalam kehidupan kita. Sukacita ini hadir bagi kita. Orang yang menghormati orang tuanya, titipan berkat Tuhan adalah tentang umur yang panjang. Jadi kalau mencari umur yang panjang adalah hanya satu tips. Sayanglah sama bapak dan mama. Pulihkanlah hubunganmu yang retak, karena itulah bagian Tuhan memanggil keluarga, penyelamatan keluarga, agar setiap orang, anak-anak muda saat ini, remaja yang memiliki hubungan yang retak sama orang tuanya, nakal ini,
perayaan ini bukan hanya sekedar perayaan. Kembali minta maaf, jangan tunggu tanggal 1 Januari. Ya kan? Jangan tunggu 1 dan 1 tahun lagi rugi. Tetapi meminta maaf itu kapan saja, anywhere, dan mengalami pembaruan dalam kehidupan kita. Karena dialah akan menyelamatkan umat manusia dan dosa-dosa mereka. Tujuan kedatangan Tuhan ingin menyelamatkan umatnya dari dosa. Keluarga yang diselamatkan dari dosa akan mengalami pemulihan dalam kasih. Kita butuh keluarga Yesus hadir di rumah tangga. Adik-adikku boleh aku minta tolong bantu Bapak Pendeta tugas pelayanan. Mau nggak? Kalau Bapak kita, kulihat Bapak-Bapak sedikit jumlahnya bergereja di sini. Bantu dulu sama pendeta mengabarkan kabar baik supaya orang tua, bapak-bapak mau hadir mencari kebenaran firman Tuhan supaya bisa mengajari kalian tentang kebenaran. Boleh bantu saya? Capek aku aman terus-terus ya kami mar minggu ada belum pinatu itu udah mana pun gelenda habis sidang par minggu. Ada belum kita datang ke gereja pasti khotbah pergi ke kantin sana. Ada kan kosong belum di sini. Sering. Karenanya hari ini keselamatan itu datang ketika Allah hadir dan membimbing keluarga itu. Allah hadir mau menyelamatkan ketika kita berseru memanggil Tuhan dalam keluarga kita. Berdoa sebentar. Itu sebabnya kami boleh kasih kesaksian di tengah keluarga. Itu boleh tanya yang cabai. Kami tidak pernah memulai aktivitas kami keluar rumah kalau kami tidak berdoa bersama-sama. Walaupun inang gojeknya sudah semua berangkat kerja, berdoa dulu. Tidak boleh keluar rumah tanpa berdoa dulu bersama-sama dengan keluarga. Sesibuk-sibuknya apa kita dalam aktivitas kita di kota ini, tetapi doa bersama adalah bentuk Allah memulihkan hubungan-hubungan yang retak di tengah-tengah keluarga. Onatong rakmangan do, terus yang lakona, alaihim ponon terus do biso. Do manjung gileng tapi sekijan, iko mereka nama turun kali dan bobe suara. Akhirnya apa? Tuhan di minggu hari ini dia bisukan Zakaria, bapak-bapak yang membuat Tuhan tidak ngomong. Karena banyak bapak-bapak yang tidak mau lagi menasihati keluarga, asik dengan dirinya sendiri. Tetapi Yusuf dia bertanggung jawab tentang masa depan generasi keluarga yang diselamatkan ini. Karenanya saudara-saudara, tanpa keselamatan keluarga mudah hancur oleh karena ini. Ketika Tuhan hadir, ego masing-masing harus dikurangi, diturunkan standar keegoan. Kalau kita mau menang dalam sekarang pemulihan dalam kehidupan kita, gak boleh lagi saling ego-egoan. Berbicara tentang masa depanmu, diskusikan dengan keluarga, diskusikan dengan hal-hal yang berkompeten, diskusikan bersama. Jangan membuat keputusanmu sepihak karena kau masih di dalam tanggung jawab orang tuamu, selagi kau masih ada di dalam rumah orang tuamu. Itu rumah orang tua. Tinggallah, taatlah kepada yang punya otoriti itu, yaitu orang tua, supaya panjang lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Karenanya kesediaan Yusuf mengambil Maria ini menunjukkan tentang keterbukaannya. Keterbukaannya orang yang percaya akan janji penyelamatan. Orang yang mau dapat pemulihan dari Tuhan, hadirkanlah sukacita Tuhan dalam kehidupanmu. Hadirkanlah Tuhan dalam aktivitasmu. Hadirkanlah Tuhan dalam masa depanmu. Hadirkanlah Tuhan dalam tantangan-tantangan apapun yang kau hadapi. Karena berjalan dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Allah diterima hanya dengan satu syarat, dengan ketaatan. Taatlah dengan perintah. Taatlah seperti Yusuf, tidak hanya bermimpi saja. Dia mau bangun
dari keterpurukan, bangun dari relasi buruknya, bangun dari ketakutan hidupnya memilih Maria. Tetapi ketika Tuhan menenangkan kehidupannya, disitulah ketaatan itu mulai membuka jalan bagi karya keselamatan. Keselamatan itu dimulai dari keluarga. Keluarga yang selamat untuk keluar dimulailah dari luar. Tidak ada berkat, tidak ada kasih sayang yang dimulai dari luar rumah, tapi dimulai dari hal terkecil hidup kita, dengan hubungan relasi kita dengan orang tua kita. Boleh napa 10 remaja berdiri dulu? YouTube. Coba dekat dulu dengan bapak dan mama, jumpai dulu. Kita putar satu lagu. Kalau nggak ada bapak punya ada dalam situ itu. Lama, dapat tuh mana juga. Putar dulu. Pulihkan hubunganmu dengan bapak dan mama. Dapat tuh. Jadi buat Natal kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku firman. Ada yang paling berharga adalah keluarga. Kalau ada yang nangis kan, sedang ditahan-tahan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, masa depanmu tidak akan berjalan dengan indah tanpa restu Bapa dan Mama. Masa depanmu tidak akan boleh berlanjut tanpa doa-doa mereka. Hari ini Allah ingin mau menyelamatkan keluarga HKBP Sukapura, membangun hubungan relasi pribadi lepas pribadi. Rumah adalah tempat di mana kita tinggal. Berapa lama waktu kita bisa bersama-sama berjumpa dalam Bapa dan Mama sama-sama
sama-sama makan bersama, atau hanya sibuk mengambil bagian di masing-masing. Hari ini kenapa kejahatan anak-anak muda itu semakin banyak? Pendataan dari lapas saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, justru yang banyak di penjara hari ini adalah orang-orang Batak. Yang mengisi sel-sel tahanan hari ini jumlahnya orang-orang Batak, dan itu orang-orang Kristen. Tema PGI KWI hari ini mengangkat tentang keluarga asal mula pertodiote di tengah-tengah di keluarga, di tengah-tengah hubungan komunitas, relasi di hubungan kita. Semuanya dimulai dari rumah. Di rumahlah tempat kita belajar memimpin. Di rumahlah tempat kita belajar berdoa. Di rumahlah tempat kita menaruh kasih sayang. Di rumahlah ada kehangatan anak-anak dan orang tua. Karena apa? Manusia kadang dari semula bodoh ikut digede-gedeku. Dari biasa bodoh. Walau kau mat lalu pator lalu bobokkan dulu. Alias mau dianggo gede-gedeku ngabulu. Artinya apa? Ini menunjukkan kehangatan, dia tahu kemana dia merasakan pelukan anaknya. Amanginang, anak-anak kita butuh kehangatan. Mereka butuh telinga untuk mau didengarkan tentang persoalan kehidupan mereka. Rumah adalah menjadi tempat al-hayat dalam keluarga. Dan inilah kekuatan dalam pikiran kehidupan kita. Hari Natal merupakan perayaan kelahiran Allah, kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang lahir di tengah umat manusia, di tengah-tengah keluarga. Kita percaya karya keselamatan Allah akan terjadi dan dialami di tengah-tengah keluarga HKBP Sukapura. Amin. Kita berdoa.